Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa fadlih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillah, kembali di kesempatan petang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu dari rumah Allah, di masjid yang memakmurkan rumah Allah adalah salah satu di antara indikator keimanan. Salah satu di antara tanda dari tanda-tanda berimannya seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir." Sungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, dan memakmurkan masjid Allah baik dengan membangun, merawat, dan yang paling penting daripada hal tersebut adalah melakukan berbagai aktivitas ibadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini dimaksud dengan memakmurkan. Seorang yang mengaku beriman tetapi ia tidak pernah memakmurkan masjid Allah, ataupun hanya sekedarnya datang ke masjid Allah, ini tentunya akan dipertanyakan kadar keimanannya. Dan termasuk di antara memakmurkan rumah Allah ketika kita mengisinya dengan aktivitas menuntut ilmu, belajar, ta'lim wa ta'lum, belajar dan mengajar. Dan malam ini atau petang ini kita akan melanjutkan pelajaran dengan tema adab dan akhlak. Pertemuan yang lalu sudah sampai di hadits yang ke-210. Naam. Dan hadits yang berikutnya, hadits yang ke-212. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'an. Babur rajuli ra'in fi ahlihi. Babur rajuli ra'in fi ahlihi. Ini adalah bab yang menjelaskan bahwa suami adalah ra'in bagi keluarganya. Suami adalah ra'in bagi keluarganya. Ra'in, ya bahasa Arab,
itu bermakna al-hafiz, yang menjaga, yang memelihara. Itu makna ar-ra'in, al-hafiz. Dan terkadang orang yang menggembala ternak itu disebut juga dengan ra'in, penggembala. Dan ra'in juga kadang dimaknai dengan pemimpin. Ya. Makanya yang punya terjemahannya mungkin dimaknai di situ pemimpin. Ya. Dan itu makna yang mendekati. Sebab kalau disebut ra'in, maka dia adalah orang yang betul-betul menjaga amanah dan tanggung jawab. Nah, hubungannya antara penggembala dengan pemimpin, sebab dahulu, bahkan itulah yang seharusnya, penggembala disebut ra'in, iya. Sebab dia akan betul-betul memelihara dan menjaga amanah dari majikannya berupa hewan gembalaan. Tidak sembarangan dia kasih makan, dia betul-betul jaga, ya. Dia bertanggung jawab. Iya. Nah, itu hubungannya. Iya. Pemimpin, iya. Pemimpin itu tentunya, iya, di dalam Islam tugas pokoknya adalah menjaga, memelihara amanah dan tanggung jawabnya. Itu tugasnya pemimpin. Nah, sehingga kata ra'in atau ra'iyah, iya, itu bisa dimaknai dengan demikian. Ini bab yang menjelaskan suami itu adalah pemimpin yang dalam pengertian menjaga, memelihara amanah dan tanggung jawab yang ada di pundaknya terkait dengan keluarganya. Itu suami. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dan menjadikan suami itu pemimpin. Ya. Allah mengangkat dan menjadikan suami siapapun dia, selama statusnya suami, iya, maka dia adalah pemimpin. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu. Kaum laki-laki itu pemimpin, qawwam, atas kaum wanita. Mengapa Allah melebihkan kaum laki-laki dibandingkan kaum wanita? Baik secara fitrah maupun yang lainnya. Secara fitrah, kaum laki-laki fisiknya jauh lebih kuat, ya, dibandingkan kaum wanita. Kemudian tanggung jawab untuk memberikan nafkah itu siapa? Suami. Dan itulah kenapa sampai dia jadi pemimpin. Ya. Kelebihannya, dia memberikan nafkah. Iya. Walaupun mungkin istrinya punya penghasilan sendiri. Iya. Justru wibawanya akan tegak ketika dia mampu memberikan nafkah walaupun istrinya punya penghasilan sendiri. Dan akan berkurang kadar kepemimpinannya ketika ternyata, iya, nafkah keluarga ini mungkin sepertiga, seperempat, atau mungkin seperduanya istrinya.
Nah, itu besar peluang sampai si istri tersebut bisa membangkang. Kenapa? Dia merasa punya penghasilan. Ya. Nah, lagian selama ini yang membiayai ini dia bisa mengangkat kepalanya. Makanya suami dikatakan sebagai qawwam sebab dia memberikan nafkah. Itu tugas pokoknya di dalam keluarga. Ya. Walaupun istrinya punya penghasilan, silahkan. Tapi 100% nafkah itu dari suami. Nah, ini suami, ya, di dalam rumah tangga. Allah yang angkat mereka sebagai pemimpin. Kaum wanita, suka tidak suka, mau tidak mau, terima atau tidak terima, Allah yang mengangkat kaum laki-laki jadi pemimpin atas kaum wanita. Nah, di sini penulis menyebutkan hadis haddatsana Arim qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Ayyub an Nafi an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari telah menceritakan kepada kami Arim, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub, dari Nafi', dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in, setiap kalian adalah ra'in. Kita maknai di sini pemimpin yang menjaga amanah dan tanggung jawab. Itu ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa dan siapa yang dipimpinnya. Kenapa sampai dikatakan kita ini pemimpin? Kita ini ra'in, jemaah sekalian. Di antara amanah yang mesti kita jaga dengan baik, yang Allah berikan kepada kita, kepada setiap individu, adalah fisik dan jasad kita. Ini amanah dari Allah. Amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mesti jaga dan pelihara dengan baik. Dan itu diatur dalam syariat. Makanya salah satu maksud dan tujuan syariat menjaga nyawa manusia. Maka tidak boleh. Itu diharamkan dalam syariat segala sesuatu yang berpotensi merusak fisik, yang berpotensi menghilangkan nyawa, diharamkan. Contoh merusak fisik apa? Pakai tato. Itu merusak badan. Yang merusak fisik, makanan-makanan yang haram. Dihalalkan makanan yang baik, diharamkan yang haram. Merusak fisik, khamar dan semua jenisnya, termasuk sabu-sabu, narkotika, putau dan lain-lain, semua merusak tubuh. Itu diharamkan. Kenapa? Sebab ini tubuh kita amanah dari Allah. Anda tidak bisa seenaknya. Makanya juga diharamkan segala sesuatu yang membuat fisik kita terluka, apalagi sampai kehilangan nyawa. Diharamkan bunuh diri. Walaupun ini fisik, Anda mengaku fisik Anda, tapi hakikatnya itu amanah dari Allah. Haram Anda bunuh diri. Bahkan Nabi mengancam siapa yang bunuh diri bihadidatin udziba bihi yaumil qiyamah. Siapa yang bunuh diri dengan besi, besi itu nanti menyiksanya nanti di neraka. Nah, tubuh kita amanah jemaah sekalian. Maka semua yang membuat fisik tubuh kita bisa rusak,
Itu dilarang dalam syariat Islam. Ingat itu. Iya. 6. Apa saja? Iya. Termasuk yang mungkin biasa kita lihat anak-anak pang. Nggak tahu pang apa itu nah. Seperti kerong sapi. Di hidungnya napasang anting-anting. Iya. Kayak sapi saja. Di kampung itu sapi hidungnya dipasang anting-anting. Ada mie di sini pasang anting-anting apa segala macam. Ada mie di bibirnya. Ya. Ada tombie di alisnya sini. Ya. Ada tombie di pistolnya. Ya. Apa maksud semua itu? Itu merusak tubuh. Ini tubuh amanah dari Allah. Siap Anda bertanggung jawabkan nanti di hadapan Allah. Setiap kalian pemimpin, maksudnya mendapatkan amanah dan tanggung jawab menjaga diri Anda. Makanya dilarang juga jemaah sekalian, semua yang mengantarkan kita kepada kematian. Ya, seperti saat ini, corona. Kau sudah tahu di manakah? Di Makassar ada corona. Iya. Jangan kamu ke sana kalau tidak ada hajat mendesak. Ya, jangan kamu ke sana. Kalau kamu sedang di sana, jangan keluar. Iya. Itu untuk menjaga jiwa dan nyawa. Disuruh kau pakai masker. Iya. Alhamdulillah ente sehat. Bagaimana dengan orang lain? Iya. Nah, itu semua untuk menjaga jiwa, menjaga fisik kita. Sebab ini amanah dari Allah. Bukan cuma sekedar peraturan pemerintah, aturan kesehatan. Bukan. Itu sudah ada dalam maqasidus syariah. Maksud dan tujuan syariat Islam ada. Nah, intinya dan kesimpulannya, semua yang bisa merusak, ya, atau berpotensi merusak fisik kita, apalagi sampai melukai atau menghilangkan nyawa, itu haram. Anda siap bertanggung jawab nanti di hadapan Allah terhadap amanah fisik yang diberikan Allah ini. Iya. Nah, bisa dipahami ya? Iya. Ini makna kenapa kita dikatakan pemimpin, ra'in. Kita memimpin, diberikan amanah oleh Allah, minimal fisik kita. Iya. Nah, dan pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kemudian, fal amiru ra'in wa huwa mas'ulun. Pemimpin, amir. Ya. Amir dalam Islam itu ada amir am, pemimpin secara umum, seperti pemimpin negara, pemimpin kabupaten, pemimpin kota. Ini amir. Dia mendapatkan amanah dan tanggung jawab, iya, terhadap rakyatnya. Iya. Dan itu bukan amanah dan tanggung jawab yang sepele. Makanya dulu pendahulu kita yang saleh, kalau terpilih menjadi pemimpin, mereka tidak mengadakan acara syukuran, ya, tapi mereka malah taksiyah. Ya. Umar bin Abdul Aziz, cucu dari Umar bin Khattab, terpilih secara aklamasi menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Beliau bukannya syukuran, tapi beliau malah ke masjid menangis. Kenapa? Bisa dibayangkan semua rakyat yang berada di wilayahnya, tanggung jawab dia, amanah dari Allah. Sedangkan diri kita sendiri saja belum tentu kita bisa amanah, apalagi berapa juta manusia. Itu yang ada di pikirannya pendahulu kita yang soleh. Bukan, wah kalau saya pemimpin ini semua mati mako. Siapa yang dulu dislike sama saya, ya, maka ku delkon, minimal delkon, delete konten, apakah? Pokoknya ku mutasi kok sampai di sebelahnya Papua kalau bisa. Pokoknya semua proyek ini
Ya. Anu semua, Masya Allah. Itu sekarang tujuannya, atau mungkin itu sebagai besar tujuannya, sampai orang berlomba-lomba menghalalkan segala cara. Ya. Tidak peduli black campaign, orange campaign, red campaign. Ya. Tidak ada yang peduli semua. Pokoknya saya bisa naik jadi 01, 02. Dulu pendahulu kita yang soleh menolak. Kamu jadi gubernur? Jambi saya. Kasih fulan. Dikasih fulan. Oh jambi saya. Kasih fulan. Menolak. Dia tahu tanggung jawabnya di hadapan Allah. Untuk dia dan keluarganya saja. Atau minimal dirinya sendiri. Belum tentu dia bisa amanah. Ini berapa juta manusia. Kita mau tanggung jawab. Orang tidak pernah fikirkan itu. Ya. Nah, orang tidak pernah fikirkan itu. Makanya pemimpin yang adil, yang betul-betul amanah dan tanggung jawab dan tidak zalim, subhanallah. Urutan pertama yang Nabi sebutkan sebagai orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Imamun adil, pemimpin yang adil. Iya, maka itu semua disebabkan tidak gampang jadi pemimpin adil. Tidak gampang, tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya. Nah, ya. Apalagi di zaman now, kita berbuat adil saja, pasti banyak yang banyak haters, ya, banyak haters. Nah, tidak ada baiknya, pokoknya tidak ada kebaikan. Kita pemimpin berbuat A, diprotes, berbuat B, diprotes, berbuat C, diprotes. A sampai Z dilakukan pemerintah, semuanya diprotes. Nah, kan begitu kenyataannya. Nah, jadi pemimpin itu bertanggung jawab atas siapa yang dipimpinnya, rakyatnya. Ya, semakin banyak rakyat yang kamu pimpin, semakin besar tanggung jawab dan amanah tersebut. Warrajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun. Suami pemimpin dalam keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Tadi kita sudah singgung ya. Iya. Apa amanah yang harus tunaikan suami dari Allah terhadap keluarganya? Iya. Iya, yang basic-basic dulu. Iya, seperti yang Nabi sebutkan, antutaimuha idza ta'imta wa antaksuha idza tasait. Ya. Kau kasih makan anak istrimu sebagaimana apa yang kamu makan. Ya. Kau kasih makan anak istrimu sebagaimana apa yang kau makan. Paham maksudnya? Paham ya? Kamu makan ayam geprek, jangan kau kasih makan istrimu Indomie talok. Apa yang kau makan, kasih makan juga istrimu. Kau makan coto, kasih makan juga istrimu coto. Kecuali kalau dia alergi coto. Iya, karena ada tong itu istri alergi coto. Alergi semua makanan yang enak-enak. Kenapa? Lagi hemat. Iya, nah lain ceritanya itu. Tapi apa yang kamu makan, kasih makan juga istrimu. Nah, apa yang kamu pakai, berikan juga istrimu. Kamu pakai pakaian yang bagus, harganya berapa? Mulai dari songkok, mulai dari kaki, sepatu, 500.000. Sepatunya 500.000. Celana 200, baju 200, songkok 10.000. Masya Allah, songkok 10.000. Nah itu lo minta lagi diskon. Ya. Di kaki 500.000. Total semua 1 juta. Istrinya minta apa? Daster. Iya, beli bambang ke sana yang 10.000 3. Masya Allah. Tidak benar yang seperti itu. Kasih juga yang berkualitas. Kalau istrimu pakai pakaian yang tidak beres, siapa yang malu? Istrinya siapa itu? Istrinya siapa itu? Istrinya memang itu suaminya. Makan di. Kan kamu sendiri yang malu. Iya kan? Iya, nah tahu dia. Makanya Nabi sebutkan, kasih dia pakaian seperti yang kamu pakai.
pakaianmu kisarannya 500 sampai 1 juta, kasih istrimu pakaian segitu juga. Iya. Nah, dan wala tadribul wajh. Kalau kamu marah sama istrimu, semarah-marahnya kamu dengan istrimu, jangan sambaki wajahnya. Jangan. Kalau mau sambaki kakinya lah, jauhi wajah. Ya. Nah, jauhi. Iya. Ini kemudian anak-anakmu dengan istrimu, iya, tanggung jawab yang paling utama, yang paling mendasar selain daripada yang basic tadi apa? Usahakan, upayakan mereka tidak masuk neraka. Usahakan dan upayakan anak dan istrimu tidak masuk neraka. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai kaum mukminin, jaga dirimu, jaga keluargamu daripada api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Adibuhum wa allimuhum." Didik mereka, ajari mereka. Ya. Nah, ini yang paling mendasar. Bahkan inilah yang paling pokoknya. Kalau tadi basic. Ya. Kalau orang cuma perhatikan bagaimana kalau anak istrinya makan, minum dan seterusnya, minta maaf. Apa bedanya dengan binatang? Apa bedanya dengan binatang? Ya. Induk dan bapak binatang juga yang pikirkan bagaimana anaknya bisa makan. Ya. Anaknya bisa nyaman. Tapi binatang tidak pernah pikirkan bagaimana anak dan keluarganya selamat dari neraka. Maka ini yang paling mendasar. Iya. Iya. Seorang suami dia harus betul-betul mengusahakan dan mengupayakan anak dan istrinya ini tidak masuk neraka. Iya. Tapi harus masuk dalam surga. Dan itu tidak akan terwujud kecuali iya, anak dan istri ini melaksanakan perintah Allah. Iya. Nah, harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Iya. Dan itu juga tidak akan terwujud kalau mereka tidak tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Dan itu tidak akan terwujud kalau tidak ada yang mengajari mereka. Suaminya tidak pernah mengajari, ini perintah Allah, ini larangan Allah. Dan itu tidak akan terwujud kalau suaminya tidak belajar. Bagaimana caranya? Suaminya tidak tahu perintah Allah, larangan Allah. Apa mau mengajarkan ke istrinya? Apa mau mengajarkan kepada anak-anaknya? Di waktu sholat, tidak ada. Tidak ada. Oh ayo sholat, tidak ada. Kenapa? Ya suaminya tidak sholat. Mau dia apa? Iya kan? Naam. Iya. Istrinya. Iya. Pakai jilbab. Iya. Keluar pakai. Iya. Naam. Kenapa? Dia lihat suaminya juga. Iya. Jarang menutup aurat. Iya. Jarang menutup aurat. Paham maksudnya? Iya. Kalau keluar rumah pakai celana pendek. Tidak pakai baju. Iya. Biasa tuh nggak ada begitu. Mungkin ingat masa kecilnya. Kalau masa kecilnya dulu keluar rumah pagi-pagi langsung keluar depan rumah cari selokan kencing. Mungkin begitu nih. Sampainya tua begitu terus. Setiap pagi-pagi keluar rumah, nggak pakai baju, celana pendek, keluar itu rumah, hirup udara segar kali. Istrinya lihat, suamiku saja tidak perhatikan aurat. Baru saya Rasul tutup aurat. Gayamu di situ. Mau kau apa kalau begitu? Kasih contoh istri begini. Suami saja jangankan pagi-pagi pergi main futsal, jaga aurat. Pergi makgos, tutup aurat. Wah, suamiku jago. Akhirnya ketika disuruh sama suaminya, tutup aurat menurut. Kenapa? Sudah ada contoh dari suami. Nah, maka harus jadi contoh memang. Suruh anak istrinya sholat. Dia sendiri waktu sholat tidak jelas apa yang bikin. Nanti datang sholat apa? Jumat. Masya Allah. Bagaimana anak bisa ketika melihat bapaknya
hanya sholat Jumat saja, sudah ada semacam nilai pendidikan di kepalanya. Oh ternyata sholat itu sekali di seminggu. Sekali di seminggu. Buktinya apa? Bapakku sekali di seminggu pakai peci ke masjid. Walaupun tak diajar ini anak, begitu pasti. Tapi kalau setiap 5 waktu lihat kita, iya, ke masjid, wah ternyata sholat itu 5 waktu. Walaupun anak tidak diajari. Sebab kenapa? Anda lihat, oh ternyata bapakku biasa sholat 5 waktu. Nah, tidak diajar itu anak, apalagi kalau diajar. Iya, ini yang paling mendasar jemaah sekalian. Bertanggung jawab, iya, bagaimana anak dan istri tidak dimasukkan ke neraka. Ini tanggung jawabnya siapa? Suami. Ingat, ya, calon suami. Ingat memang itu. Ya. Nah, jangan cuma kado-kado. Ya. Baik. Kemudian wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'unatun. Istri itu pemimpin dalam rumahnya, bertugas dan bertanggung jawab dan mendapatkan amanah, ya, untuk mendidik dan berkolaborasi dengan sang suami, mendidik dan mengarahkan anak-anak. Ini istri. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Ibaratnya madrasah pertama di rumah itu siapa? Ibu. Ibu madrasah pertama. Mulai daripada anak itu belum lahir, masih dalam perencanaan, ya, itu sudah memang direncanakan ini. Calon madrasah untuk anak-anakku ini harus solehah. Dipilih memang, tidak sembarangan. Ya, asal lihat di jalan, itu mau. Tidak boleh. Ya. Nah, itu pertama dulu. Iya. Mau dibikin si anak, baca doa. Ada doanya. Tidak asal sambaki begitu saja. Naik kanan, turun kiri. Apa itu? Dari mana lagi itu? Bisa banjir naik kiri nak. Nah, tidak perlu kayak itu-gitu. Kemudian dia lahir, ya, ditahnik, iya, didoakan dengan keberkahan. Iya. Ketika mencapai usia 7 hari diakikah. Iya. Diajari mulai daripada doa-doa mendasar. Siapa yang ngajari pertama? Siapa? Ibunya. Iya. Ibunya. Iya. Nah, kalau ibu yang soleha menimbang-nimbang anak itu pakai apa biasanya? Pakai apa? Hah? Pakai lagu dangdutan, lagu disco, atau lagu religi? Dengan zikir dan doa. Barakallahu fiik. Kalau dia penghafal Quran ibunya, dia akan sambil melojang ngaji. Ya, tergantung si ibu ini. Ini madrasah pertamanya. Kalau ibunya solehah, di situ mi. Tapi kalau tidak, madrasah kok. Ya. Apalagi kalau kita ini serba sibuk. Suami super sibuk, istri sibuk sekali. Ya. Akhirnya asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga juga tidak jelas agamanya. Ya. Nah, dia yang apa? Timang-timang anak kita atau anak kita. Ya. Nah, jangan lagu dangdut. Mau dia apa? Nah, itu jangan tahu. Tidak tahu mengaji, buta huruf Al-Quran. Asisten rumah tangga, tapi dia jago. Urusan mendidik diserahkan semuanya. Iya, tidak tahu minum anak kalau minum susu pegang dengan tangan kanan, tidak, pokoknya sambaki langsung. Iya, tidak ada. Iya. Nah, makanya penting sekali tuh ibu dalam rumah tangga
yang soleha. Berpengaruh sekali sama si anak. Iya, si anak akan perhatikan, utamanya anak perempuan ini ya. Dia akan perhatikan ibunya. Begitu, iya, ini saya ambil pengalaman dari saya pribadi. Iya, begitu ibunya setiap ada tamu laki-laki, dia langsung berjilbab. Oh, di situ udah ambil pelajaran si anak perempuan. Oh, ternyata, iya, kita harus berjilbab di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Walaupun anak tidak dikasih tahu, tapi dia lihat ibunya seperti itu. Ya, coba kita bayangkan, kalau dia lihat anak ini melihat ibunya. Oh, kalau pakai ibunya apa? TikTok. TikTok, tereng, apakah itu? Masya Allah. Sudah piste ibunya nih haji TikTok. Haji TikTok. Masya Allah, innalillah. Akhirnya si anak apa? Nah, jangan komen TikTok nak. Ibuku jago TikTok, juara 1. Mau dia aja, mau dia bilang itu salah, tidak bisa. Kenapa? Sebab memang anak sudah lihat dari ibunya. Nah, termasuk ini jemaah sekalian saya ingatkan, anak-anak dilarang, jangan terlalu sering main HP, jangan sampai main HP sampai tengah malam. Tapi bapak dan ibunya, sampai tengah malam main HP. Bahkan bapaknya seperti ada ilmunya, di balik selimut bercahaya. Kenapa? Sedang menyala HP-nya. Masya Allah. Bagaimana bisa dilarang anak-anak? Bapak ibunya nak niat. Nah, ini juga dampak negatif dari itu ponsel itu. Apalagi sekarang pembelajaran online. Itu jadikan alasan. Pembelajaran online maksimal 30 menit. Maksimal 30 menit. Main game 3 jam. Itu pun kalau dikasih ingat Ji. Kalau tidak dikasih ingat 3 kali 3 9 jam. Masya Allah wa inna lillah. Tapi yang jelas jangan kita hanya menyerahkan pendidikan anak ini kepada istri saja, kepada ibu saja. Suami harus berkolaborasi. Kalau istri ibu adalah madrasah pertama, maka kepala sekolah madrasahnya itu adalah Anda sebagai suami. Anda kepala sekolahnya, istrinya itu adalah gurunya, tenaga pendidiknya. Tenaga pendidik memberikan pendidikan, mengarahkan sesuai dengan arahan dan bimbingan dari kepala sekolah. Paham maksudnya? Nah, kemudian ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka ingatlah jemaah sekalian, setiap kalian pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa? Yang kalian pimpin. Nah, suami akan dimintai pertanggungjawaban atas istri dan anak-anaknya. Semakin banyak tanggung jawabnya, semakin banyak juga pertanggungjawabannya. Semakin banyak istri, semakin banyak pertanggungjawaban. Itu juga mesti diingat. Siapa tahu selalu diingat indahnya poligami. Nah, poligami dalam tinjauan keindahan apa, pokoknya serba indah. Ingat juga, tanggung jawabnya itu loh, dunia dan di akhirat. Nah, ini sekedar untuk menghibur para istri, supaya mereka tidak terlalu galau dengan bahasa-bahasa poligami. Nah, punya tanggung jawab, tidak asal-asalan. Pemimpin, pasti ada tanggung jawabnya, diminta pertanggungjawaban. Dan kita sendiri adalah pemimpin untuk diri kita, akan dimintai pertanggungjawaban semuanya. Nah, sebelum kita dimintai pertanggungjawaban, maka tentunya kita harus mempersiapkan hal tersebut. Kita harus amanah, dan kita sudah sebutkan tadi, amanah apa yang harus kita tunaikan terhadap diri, keluarga, anak, istri, ataukah kita statusnya sebagai pemimpin dari sebuah negara, sebuah provinsi, atau sebuah kabupaten, dan seterusnya. Besar tanggung jawabnya jemaah sekalian, tidak main-main.
Iya. Seandainya itu adalah sesuatu yang menguntungkan, Nabi tidak akan menasihati sahabatnya. Iya. Untuk tidak mencari-cari jabatan kepemimpinan. Nabi nasihati sahabatnya dengan bijak, tidak mencari-cari. Kenapa? Iya, sebab tanggung jawabnya itu besar, tidak main-main. Nah, yang kebanyakan orang pikir keuntungannya. 5 tahun memimpin bisa dapat ini. Masya Allah, bukan itu. Itu juga akan dihisap nanti. Apalagi 2 periode. Kalau zaman dulu tidak kenal 2 periode. Mati baru berhenti jadi pemimpin. Nah, intinya dan kesimpulan jemaah sekalian, setiap kita adalah pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dibawa ke kepemimpinan kita. Maka amanahlah, pergunakan dengan baik apa yang telah menjadi tanggung jawab kita. Sekiranya ini di kesempatan ini yang bisa kita sampaikan dan ingatkan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanya datang dari sisi Allah, yang salah dari sisi kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.